Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Ansrulihak. Saya dari kelompok 5 kewarganegaraan yang beranggotakan Rizky Septia Handayani dan Agnes Karolini. Di sini kami akan menjelaskan tentang urgensi, tantangan, dan upaya bela negara dalam kesehatan global dan krisis kesehatan dengan topik COVID-19. Di sini kami akan menjelaskan isi dari topik yang akan kami bawakan, yaitu COVID-19, yaitu ada tentang urgensi yang akan saya jelaskan sendiri. Yang kedua ada tantangan dan upaya bela negara yang akan dijelaskan oleh Septia Handayani, dan yang terakhir adalah dampak dari krisis kesehatan akibat COVID-19 yang dialami oleh negara Republik Indonesia. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan urgensi kesehatan global dan krisis kesehatan COVID-19. Memiliki urgensi yang mendalam dalam konteks globalisasi dan keterhubungan dunia. Keberlangsungan hidup manusia di seluruh dunia, baik itu Indonesia, sangat tergantung pada upaya bersama mengatasi tantangan kesehatan yang muncul tanpa pandang batas. Beberapa urgensi yang perlu diperhatikan meliputi ada ketergantungan global, itu kesehatan suatu negara tidak dapat dipisahkan dari kesehatan global. Khususnya di negara kita, yaitu negara Indonesia, penyebaran penyakit dapat cepat melintas batas negara dan mempengaruhi populasi secara luas. Dan yang kedua ada ancaman pandemi. Keberadaan penyakit menular yang dapat menyebabkan pandemi seperti yang dialami selama pandemi COVID-19 menekankan perlunya respon global, baik itu dari negara, pemerintah maupun masyarakat yang cepat dalam terkoordinasi. Yang ketiga adalah krisis kesehatan non menular. Tantangan kesehatan tidak hanya berasal dari penyakit menular, tetapi juga dari penyakit non menular seperti obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Ini memerlukan strategi pencegahan yang berkelanjutan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Septia Handayani. Tantangan dalam kesehatan global dan krisis COVID-19 yaitu mencakup keterbatasan sumber daya, yaitu seperti tenaga medis, fasilitas kesehatan, maupun anggaran. Yang kedua ada ketidaksetaraan akses terhadap pelayanan kesehatan di berbagai wilayah. Yang ketiga yaitu perubahan pola lingkungan dan kehidupan masyarakat. Contohnya urbanisasi dan mobilitas penduduk. Selanjutnya saya akan menjelaskan upaya bela negara dalam kesehatan global dan krisis COVID-19, yaitu perlu melibatkan beberapa pihak seperti peran dari pemerintah dengan cara menyusun kebijakan kesehatan, peran kesadaran masyarakat dengan cara praktek hidup sehat, dan yang terakhir inovasi teknologi kesehatan dengan cara pemantauan kesehatan berbasis teknologi. Perkenalkan, saya Agnes Karolin, NIM 4122311059. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan kelompok kami mengenai dampak urgensi, tantangan, dan upaya bela negara dalam kesehatan global dan krisis kesehatan COVID-19. Yang pertama, kita akan bahas dampak dari krisis kesehatan akibat COVID-19 yang dialami oleh Indonesia. Pandemi COVID-19 telah menyebabkan peningkatan kasus infeksi dan kematian di Indonesia. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, hingga 28 Desember 2023 telah terjadi lebih dari 6,7 juta kasus COVID-19 di Indonesia dengan lebih dari 157.000 kasus kematian. Pemerintah juga harus mengeluarkan biaya yang besar untuk menangani pandemi yang dapat menyebabkan defisit anggaran. Pandemi COVID-19 telah menyebabkan perubahan pola interaksi sosial masyarakat. Misalnya, masyarakat harus membatasi pertemuan fisik dan beralih ke pertemuan virtual. Hal ini dapat berdampak pada kesehatan mental dan fisik masyarakat serta pada hubungan sosial mereka. Hal ini dapat berdampak juga pada kualitas pendidikan serta pada psikologi siswa. Kesimpulan yang bisa kami ambil dari tugas PBL kami kali ini yaitu
Pentingnya menjaga kesehatan global karena hal ini merupakan aspek yang krusial dalam menjaga kesejahteraan manusia di seluruh dunia. Ancaman penyakit menular dan non-menular pun meningkat seperti pandemi influenza, SARS, MERS, dan terutama krisis kesehatan global yang diakibatkan oleh COVID-19. Hal tersebut tentu mempengaruhi banyak aspek, di mana beberapa contohnya adalah dampak sosial dan ekonomi, keamanan nasional, globalisasi, dan mobilitas penduduk, juga lain sebagainya. Demikianlah hasil pembahasan dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih.